Bismillahirrahmanirrahim itu kan kata-kata kan. Setiap kata itu selalu menunjuk benda. Dalam teori ontologis, setiap kata selalu menunjuk benda. Kenapa? Karena benda itu lebih dulu ada, baru dikata. Tidak pernah ada kata-kata yang tidak menunjuk benda. Maka teori ontologis ini secara hakikat dan makrifat ketika mendekati tulisan Bismillahirrahmanirrahim, secara hakikat subjekmu harus menemukan apa? Filsafat intinya di ontologis ini. Maka ketika kita menggunakan cara berpikir filsafat, yaitu apa ontologis, bagaimana mempraktekannya, yaitu memperlakukannya, barulah aksiologis mendapatkan nilai guna. Coba kita tarik cara berpikir filsafat ini ke dalam teks doktrin agama kita, yaitu Al-Quranul Karim misalnya, yang sudah dibukukan, yang sudah dimushafkan menjadi satu mushaf, satu buku, terdiri dari 30 juz, 30 bagian, ya. Kemudian terdiri dari 114 surat, dimulai dari suratul Fatihah sampai dengan An-Nas. Coba ontologis ini kita gunakan untuk melihat 30 juz ini. Apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu ada dua kan, berarti makrifahnya, bendanya ketemu, atau hakikatnya kamu menemukan. Jadi ontologis itu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu kan kata-kata, gitu. Kata-kata kan, dalam aspek ontologis, secara hakikat kamu bagaimana subjekmu menangkap Bismillah itu apa? Bismillah itu apa? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Hakikatmu, dirimu, gitu. Apa? Hakikatmu, dirimu, gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu kan kata-kata kan. Setiap kata itu selalu menunjuk benda. Dalam teori ontologis, setiap kata selalu menunjuk benda. Kenapa? Karena benda itu lebih dulu ada, baru dikata. Tidak pernah ada kata-kata yang tidak menunjuk benda. Maka teori ontologis ini secara hakikat dan makrifat ketika mendekati tulisan Bismillahirrahmanirrahim, secara hakikat subjekmu harus menemukan apa? Ya toh? Apa kan? Terus realistiknya benda seperti apa? Nah, inilah yang dimaksud dengan berpikir ontologis. Kalau kita sudah mampu Bismillahirrahmanirrahim, itu kan kata-kata. Kalau diterjemah nggak kena. Misalnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan sama aja kan? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belum ontologis ini. Kalau kita belum ontologis, maka tidak mungkin bisa berepistemologis. Ini problemnya. Ya. Ini problemnya. Maka Bismillahirrahmanirrahim ketika kita alih bahasakan bahasa kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu kan sama saja menerjemahkan dalam bahasa Indonesia misalnya Surabaya 80 kilo, ya misalnya. Lalu kita bahasa Arab kan Surabaya sama Nina kilometrin. Itu kan sama, terjemah saja toh. Lah, kamu harus berjumpa dengan Surabaya. Surabaya yang mana, ya toh? Karena Surabaya itu kan banyak, luas kan? Objeknya kan banyak, realitasnya, bendanya kan banyak. Ada gerahadi, ada kebun binatang, ada kenjeran, ada mall, ada masjid akbar dan lain sebagainya. Itu realistiknya. Nah, subjekmu, hakikatmu ketika menemukan mall seperti apa? Nah, itu kan Surabaya. Jadi Surabaya itu bukan kata-kata. Surabaya sama Nina atau Khomsa wa sama Nina kilometrin. Bukan itu. Jadi kamu menemukan realitas realitas benda, subjekmu, hakikatmu, subjekmu menemukan realitas benda terhadap kata, itulah ontologis. Nah, dari situlah kamu akan bisa berepistemologis. Kalau realitasnya kata Surabaya 85 kilo itu adalah Masjid Akbar, maka subjekmu akan menemukan apa? Kamu bisa sholat, kamu bisa azan, kamu bisa wudhu, dan apapun. Gitu. Nah, maka subjek itu masing-masing. Kalau kamu sudah mampu menemukan realitas Bismillahirrahmanirrahim,
barulah kamu secara subjekmu, hakikatmu akan mampu berepistemologi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa Bismillahirrahmanirrahim secara realistik? Kalau kita terjemahkan nggak ketemu. Nah, mari ini kita bahas satu persatu. Terima kasih, nanti akan saya sampaikan realitas Bismillahirrahmanirrahim itu apa. Kata-kata Bismillahirrahmanirrahim menunjuk benda realitas apa, barulah silahkan kita untuk secara subjek, secara hakikat memperlakukannya secara tepat, namanya epistemologis. Perlakuan secara tepat, barulah kita akan mendapatkan nilai faedah atau aksiologis. Saya kira begitu pengantar ya, begitu mudahnya berfilsafat itu. Dan dari sini nanti akan lahir berbagai aliran-aliran filsafat, yang semuanya itu adalah menghidupkan cara berpikir kita, ya toh, menggunakan berpikir kita, alat rasio kita, agar supaya hati kita itu bisa diajak untuk komunikasi, agar supaya hati kita hidup. Maka sering saya katakan, berpikir itu kuncinya, ya toh, hati kendaraannya. Anda punya hati yang di dalamnya ada iman, ilmu, nikmat, takwa, itu adalah kendaraan yang luar biasa, anugerah Allah yang hebat. Dia tidak ada gunanya kalau tidak kau gunakan lewat pikiranmu. Apa itu kontaknya? Harus kamu hidupi lewat pikiran ini. Maka cara berpikir itu adalah filsafat, cara berhati adalah tasawuf, dan cara berlaku adalah thariqah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.